Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMAK Negeri Samosir, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Lomba BKSN, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Lomba BKSN SMAK Negeri Samosir tahun 2021, dan yang saya cintai dan sangat saya banggakan semua siswa-siswi SMAK Negeri Samosir dan semua orang yang menonton dan mendengarkan video saya ini. Perkenalkan, nama saya Dito Manado. Saya adalah peserta Lomba BKSN bidang storytelling mewakili kelas 12 IPS. Tema yang diusung dalam Lomba BKSN tahun ini ialah perumpamaan tentang seorang penabur. Adalah seorang penabur yang akan menaburkan benih. Saat ia hendak menaburkan benih, benih tersebut jatuh di pinggir jalan dan dimakannya oleh burung sampai habis. Sebagian benih jatuh pula di tanah bebatuan. Namun karena tipisnya tanah, benih tersebut sangat cepat tumbuh. Namun saat terkena sinar matahari, benih tersebut layu dan akhirnya mati. Kemudian sebagian benih jatuh di semak berduri. Sebenarnya benih ini tumbuh dengan baik. Namun seiring berjalannya waktu, benih tersebut mati karena terhimpit oleh semak berduri yang ada di sekitarnya. Kemudian benih ditabur dengan baik di tanah yang baik. Benih tersebut dirawat dengan baik oleh sang penabur, sehingga memiliki hasil yang maksimal, hasil yang memuaskan bagi penabur. Hasilnya ada yang dari 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan ada yang 100 kali lipat. Nah, terkadang kita berpikir, apa sih yang dimaksud dari perikop tersebut? Benih yang dimaksud dari perikop tersebut ialah firman Tuhan sendiri atau perkataan Tuhan sendiri. Sedangkan tanah yang dimaksud dalam perikop tersebut ialah hati kita, hati seorang manusia, dan hati semua orang. Benih yang jatuh di pinggir jalan ialah seseorang yang menerima firman Tuhan, namun merasa ragu akan firman Tuhan tersebut. Sehingga datanglah iblis atau masalah yang menarik firman tersebut dari dalam dirinya. Contohnya saat kita mendengarkan khotbah di gereja atau saat kita kebaktian dimanapun, misalnya di asrama, kita sambil bermain handphone atau memiliki keasikan yang sendirinya. Kemudian benih yang jatuh di tanah bebatuan yang cepat mati karena tipisnya tanah. Contohnya ialah saat kita mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melaksanakannya dengan baik. Misalnya saat kita mendengarkan khotbah dari pastor atau khotbah dari pengurus gereja di gereja, namun saat kita pulang dari sana, di rumah kita tidak menjalankan firman Tuhan tersebut, atau kita tidak mendalaminya melalui dari membaca Alkitab atau dengan sikap kita kepada orang lain. Kemudian benih yang jatuh di semak berduri yang mati karena terhimpit ialah firman Tuhan yang diterima oleh seorang manusia, namun manusia tersebut mudah terpengaruh atau bahkan merasa ragu. Misalnya kita terkadang ragu akan masa depan kita, bagaimana masa depan kita, atau contoh kecilnya misalnya saat kita sedang membaca Alkitab atau membuat renungan untuk motivasi kita yang berdasarkan dengan Alkitab, adalah seorang teman kita, ayo bermain bola, ayo bermain game, ayo bermain TikTok, misalnya seperti itu. Hati kita sangat mudah tergiur, sehingga kita tidak melanjutkan apa tujuan kita yang sebenarnya tadi, dan ikut serta dengan teman kita ini. Benih yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang bersedia menerima firman Tuhan dan menjalankannya dengan kebaikan, menolong sesama, sehingga dia mendapatkan hasil yang baik, baik itu melalui keluarga, teman, atau masyarakat, atau bahkan dari Tuhan sendiri. Nah, itulah yang dimaksud dari perikop dari Injil Matius tersebut. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dalam storytelling ini dapat berbuah baik, dapat mendapatkan hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam storytelling ini. Jika ada perkataan saya yang salah atau sikap saya yang salah dalam pembuatan storytelling ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Horas, horas, horas.